Sidang perkara pidana fitnah Gate terdakwa Cipto Halim alias Anto di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pemirsa, sidang perkara pidana fitnah Gate dalam kasus klaim pembayaran ubi kayu sebesar 106.746 kg atas terdakwa Cipto Halim alias Anto terhadap Hardi Mistani alias Aceh Minyak kembali digelar di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Jalan Merdeka nomor 2, Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Selasa 17 Oktober 2023 dan Kamis 19 Oktober 2023. Dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari korban fitnah Gate Hardi Mistani alias Aceh Minyak. Sidang perkara pidana fitnah Gate ini dipimpin oleh Ketua Majelis Cut Karnelia SHMM dan 2 hakim anggota yaitu D5 Mariaigo Simanjunta SH dan Zepania SHMH. Satu hal yang menjadi sorotan dalam persidangan ini, di mana atas permintaan kuasa hukum terdakwa Awaludin SH dan tim, salah satu saksi dari korban fitnah Gate yang belum di BAP juga dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini. Berikut ini pernyataan kuasa hukum terdakwa fitnah Gate Awaludin SH dan pernyataan kuasa hukum korban fitnah Gate Roy Fernando Salim SH terhadap perkara ini. Bisa dijelaskan sedikit Pak hasil sidang hari ini Pak? Baik, terima kasih kawan-kawan pers ya. Sidang hari ini beragendakan saksi dari jaksa penuntut umum. Nah, tadi dalam persidangan cukup jelas bagi kami bahwa apa yang kami pertanyakan terhadap saksi-saksi sepertinya saksi juga dalam hal ini menjawabnya ada keraguan-keraguan. Ada beberapa BAP juga yang kita pertanyakan dalam persidangan, yang BAP itu adalah keterangan dari saksi. Nah, keterangan yang dalam BAP itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan atau dibenarkan oleh saksi. Nah, bahkan dia sampaikan dalam keterangan BAP itu, dia nyatakan ada melihat, ada menyerahkan semacam surat pernyataan. Nah, nyatanya begitu dalam persidangan kita pertanyakan kembali, dia tidak ingat untuk itu. Nah, kalau memang tidak ingat harusnya dia cabut pernyataan dalam keterangan BAP itu. Nah, itu makanya dalam hal ini kalau kami anggap saksi-saksi ini ya kami ragukan kesaksiannya. Nah, seperti itu. Sidang hari ini tunda Pak ya? Ya, ditunda untuk dilanjutkan di hari Kamis depan. Kamis ya Pak ya? Nah. Untuk hari Kamis depan Pak, saksi-saksi dari mana? Ya, masih tetap saksi itu dari jaksa penuntut umum. Oh begitu Pak ya? Ya. Ya, lalu apa harapan Bapak atas perkara ini? Harapan kami tentulah dari majelis hakim itu dapat mempertimbangkan dan melihat bahwa kesaksian yang dari saksi hari ini benar-benar tidak patut atau tidak dapat didengarkan kesaksiannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sawal. Sore Bang Roy. Selamat sore. Bang Roy, hari ini kembali berlangsung sidang. Iya. Ubi Kayu Gate. Ya, Ubi Kayu Gate ya Bang Roy ya. Bisa dijelaskan sedikit Bang Roy hasil sidang hari ini? Silakan. Jadi saya mau ganti yang tadi disebut dengan Ubi Kayu Gate. Ya. Kalau Ubi Kayu Gate itu kemarin di kasus perdata. Ya. Dengan orang-orang yang sama juga sebenarnya. Tapi kalau saya hari ini mengatakan fitnah Gate. Fitnah Gate. Nah, jadi hari ini sudah kita saksikan bersama. Artinya sidang itu sudah beberapa kali atas sidang perbuatan fitnah yang dilakukan oleh saudara terdakwa Cipto Halim alias Anto. Dengan pelapornya saya sendiri sebagai Roy Fernando Salim sebagai pelapor. Nah, korbannya itu adalah Hardi Mistani, seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengusaha nasional. Jadi hari ini sudah ada pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum yang kesekian kali, yaitu para saksi itu dihadirkan. Nah, hadir juga hari ini seorang saksi yang tidak di BAP, yaitu kasir perusahaan. Ini atas permintaan daripada penasihat hukum terdakwa. Jadi kami hadirkan juga, artinya supaya kasus ini terang menerang. Jadi kita hadirkan juga pada hari ini. Nah, di dalam pemeriksaan itu sebenarnya ini kewenangannya jaksa penuntut umum yang menjelaskan. Tapi karena mungkin saya sebagai pelapor ya, saya menjelaskan sedikit ya. Kami merasa gini, hari ini apa yang digalikan oleh penasihat hukum terdakwa di dalam kasus perbuatan fitnah, itu semua yang digali itu adalah persoalan perdata. Persoalan perdata yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri dengan menolak gugatan penggugat. Artinya gugatan Cipto Halim dalam perdata tentang 26 bon itu sudah ada putusannya dan dia kalah. Nah, baru ada lagi putusan pengadilan tinggi atas putusan pengadilan negeri, maka Cipto Halim itu mau lakukan upaya banding. Nah, di banding itu juga sudah ada putusan
menguatkan putusan pengadilan negeri. Artinya kasus perdata tentang 26 bon itu clear sudah. Clear. Bagaimana memperoleh 26 bon itu. Jadi 26 bon yang sekarang yang diklaim yang masih ada di tangan saudara Cipto Halim itu adalah hasil kejahatan daripada saudara David alias Awi yang meminjamnya dari kasir, yang diserahkan kepada seorang Anto. Nah, Anto tidak melaporkan David, tapi yang dilaporkan adalah Hardi Mistani sebagai pelaku dengan kualifikasi perbuatan fitnah dan penggelapan di Polda Sumatera Utara. Dan hasil penyelidikannya sudah ada SP 3 lidik dan tidak ditemukan peristiwa pidana. Artinya saudara Cipto Halim itu sudah melakukan perbuatan fitnah. Jadi saya baca apa isi daripada fitnah. Dakwaan jasa penuntut umum itu adalah perbuatan fitnah pasal 317. Ini isinya. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baik terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal berapa itu Pak Roy? Pasal 317. Artinya apa yang dilakukan oleh terdakwa itu sudah melakukan perbuatan fitnah karena dia melaporkan Hardi Mistani di Polda Sumatera Utara dengan kualifikasi penipuan dan penggelapan, padahal tidak dilakukan oleh Hardi Mistani. Bahkan kita sudah mengklarifikasi itu, kita sudah memberitahukan kepada saudara Cipto Halim bahwa apa yang dia klaimkan ke kami dengan 26 bon ini adalah kejahatannya saudara David. Jadi yang harus dilakukan oleh si Cipto Halim itu adalah melaporkan David, bukan melaporkan Hardi Mistani. Maka inilah yang kita laporkan. Makanya inilah berlangsung persidangan itu, sehingga hari ini sudah ada pemeriksaan saksi dari kita, dan saksi yang sekarang terakhir yang diperiksa ini adalah saksi yang belum di BAP. Artinya ini permintaan penasihat hukum. Artinya kami membuka supaya kasus ini terang menerang, kami hadirkan juga. Nah, hari ini kami sangat berterima kasih. Artinya terdakwa sudah 2 kali mengucapkan bahwa ada 10 bon yang dia sudah serahkan kepada kasir dan sudah dicap lunas. Coba kita bayangkan bersama, kita cerna bersama. Bisa nggak bon yang sudah dicap lunas ditagih lagi? Nah, itulah yang menjadi perencanaan kita. Jadi itulah mungkin media yang mungkin ya saya katakan masyarakat bisa menilai itulah. Ya, cukup dari saya mungkin itu aja. Oke Bang Roy, apa kira-kira harapannya? Harapannya seseorang yang kalau sudah melakukan suatu kejahatan, dia wajib harus menerima hukuman yang telah dia buat. Itu harapan saya. Oke. Terima kasih Bang Roy. Terima kasih. Dari Kota Tebing Tinggi, Kongli Saragi, Taruna Global News TV melaporkan.